Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran desain grafis percetakan. Di mana desain grafis percetakan itu di semester kedua kita akan membahas tentang materi fotografi. Kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang dasar fotografi itu apa, terus perangkat pendukung untuk fotografi itu apa. Hari ini kita akan membahas tentang ISO atau juga disebut ASA. Oke, ISO atau ASA adalah sensitivitas sensor atau film terhadap cahaya. Mungkin itu istilah yang agak terlalu keren ya. Oke, kalau kita jabarkan dengan istilah atau bahasa yang bisa lebih mengena, yaitu adalah pengaturan sebuah kamera untuk menentukan tinggi rendahnya cahaya yang kita inginkan pada saat pengambilan foto. Untuk lebih jelasnya, nanti silakan kalian simak video berikut. Selamat menyaksikan. Apa itu ISO? ISO atau ASA adalah istilah dalam fotografi yang digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas sensor atau film kamera terhadap cahaya. ISO sering disebut juga dengan istilah ASA. ISO dan ASA adalah hal yang sama. Bedanya adalah jika ISO digunakan dalam kamera digital seperti sekarang ini, sedangkan ASA dulu digunakan pada masa fotografi film. Semakin tinggi nilai ISO, maka sensor akan semakin sensitif terhadap cahaya. Secara umum kita mengenal nilai ISO dari 100, 200, 400, 800, 1600, dan seterusnya. Jika di era kamera digital seperti sekarang ini, nilai ISO bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, hanya dengan merubah menu settingan kamera kita. Tetapi jika di era kamera film, ISO sudah otomatis tersetting di film yang kita beli. Maka di setiap film memiliki ISO yang berbeda-beda. Ada yang 200, 400, 800, 1600, dan seterusnya. Lalu, apa efek yang didapat dengan merubah nilai ISO? Mari kita lihat contoh berikut. Kita akan mencoba memotret objek di dalam ruangan yang minim cahaya dengan menggunakan nilai shutter speed yang sama, tetapi kita akan merubah nilai ISO kita. Foto pertama menggunakan ISO yang rendah, yaitu 400. Dengan menggunakan ISO yang rendah, kesensitifan sensor terhadap cahaya akan menurun, sehingga gambar akan terlihat gelap. Lalu kita akan coba menaikkan ISO di foto-foto berikutnya. Foto kedua menggunakan ISO 800, kemudian menjadi 1600, berikutnya menjadi 3200, dan yang terakhir menjadi 6400. Dengan menggunakan nilai ISO 6400, kesensitifan sensor terhadap cahaya akan bertambah, sehingga gambar akan terlihat lebih terang. Tetapi, efeknya kita akan mendapatkan titik-titik di dalam gambar. Titik-titik inilah yang sering disebut dengan noise. Jadi, jika kita mengambil gambar di tempat yang minim cahaya, semakin tinggi nilai ISO-nya, gambar akan semakin noise. Coba kita bandingkan kelima foto tersebut. Terlihat perubahan dan perbedaannya kan? Lalu bagaimana kita mengatur ISO kita supaya mendapatkan settingan yang pas untuk foto yang akan kita buat? Pengaturan ISO tidak terlepas dari pengaturan shutter speed dan pengaturan aperture. ISO, shutter speed, dan aperture adalah tiga komponen dasar fotografi yang sering kita sebut dengan segitiga exposure. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang shutter speed dan aperture. Maka di video selanjutnya kita akan membahas apa itu segitiga exposure. Jadi tunggu video kita selanjutnya. Jadi mana yang lebih baik? Menggunakan nilai ISO yang besar atau yang kecil? Tentunya tergantung kebutuhan kita. Mau seperti apa foto yang akan kita buat. Terkadang beberapa fotografer menggunakan ISO yang rendah, tapi ada beberapa juga yang menggunakan ISO yang tinggi untuk menghasilkan noise. Karena noise itu sendiri dalam fotografi kadang sering diperlihatkan untuk menambah keunikan foto. Seiring kemajuan teknologi, beberapa kamera sekarang bisa menghasilkan gambar yang tidak noise meskipun menggunakan nilai ISO yang tinggi. Jadi, setiap kamera memiliki karakteristik tersendiri. Cobalah ambil gambar dengan kamera kalian dan pahami karakteristiknya. Selamat belajar dan berkreativitas. Kalian sudah menyaksikan video tentang ISO. Saya harapkan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nanti untuk lebih mengasah pemahaman atau keterampilan kalian dalam menerapkan ISO, Mas Guru akan memberikan sedikit tugas untuk kalian. Tugasnya adalah silakan di waktu luang kalian mengambil gambar atau berupa foto menggunakan perangkat ponsel kalian. Terus silahkan tentukan ISO yang kira-kira sesuai yang bisa kalian olah
untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil gambar yang sudah kalian ambil nanti bisa kalian kirim ke WhatsApp grup kelas atau bisa kalian japri ke WhatsApp pribadi saya. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.